Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Rizkyananda. Saya dari D3 Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang hasil kerja saya, yaitu laporan pendahuluan mengenai osteomielitis. Osteomielitis merupakan infeksi dari jaringan tulang yang mencakup sumsum dan atau korteks tulang dalam berupa eksogen atau hematogen. Osteomielitis adalah infeksi substansi tulang oleh bakteri biogenik. Sedangkan menurut Bruce, osteomielitis adalah infeksi pada tulang yang disebabkan oleh mikroorganisme. Osteomielitis biasanya merupakan infeksi bakteri, tetapi mikrobakterium dan jamur juga dapat menyebabkan osteomielitis jika mereka menginvasi tulang. Menurut Price, pada tahun 1995, osteomielitis adalah infeksi jaringan tulang. Osteomielitis akut adalah infeksi tulang panjang yang disebabkan oleh infeksi lokal, akut, atau trauma tulang, biasanya disebabkan oleh Escherichia coli atau Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenes. Etiologinya, penyebab paling sering adalah Staphylococcus aureus, yaitu 70% sampai 80%. Organisme penyebab yang lain adalah Salmonella, Streptococcus, dan Pneumococcus. Menurut Overdose pada 2002, luka tekanan, trauma jaringan lunak, nekrosis yang dihubungkan dengan keganasan dan terapi radiasi, serta luka bakar dapat menyebabkan atau memperparah proses infeksi tulang. Infeksi tulang dan sinus serta gigi yang berdarah merupakan akibat dari osteomielitis pada rahang bawah dan tulang tengkorak. Faktor kompon, prosedur operasi, dan luka tusuk yang dapat melukai tulang pokok sering menyebabkan traumatik osteomielitis. Osteomielitis sering ditemukan pada orang yang lebih tua karena faktor penyebabnya berhubungan dengan penuaan. Untuk tanda dan gejala atau manifestasi klinis, ada gejala umum akut seperti demam, toksemia, dehidrasi pada tempat tulang yang terkena panas dan nyeri, berdenyut karena nanah yang terletak, kemudian terdapat tanda-tanda abses dalam pembengkakan. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama adalah laboratorium, yaitu peningkatan laju endap darah, leukosit, dan LED meningkat. Yang kedua adalah rongsen, menunjukkan pembengkakan jaringan lunak sampai 2 minggu, kemudian tampak bintik-bintik dekalsifikasi pada batang tulang, yang kemudian dapat meluas dan diikuti oleh tanda-tanda pembentukan involucrum. Yang ketiga adalah scan tulang, biasanya sebelum ronsen, dan yang keempat adalah biopsi tulang, mengidentifikasi organisme penyebab. Untuk penata laksaannya, sasaran awal adalah untuk mengontrol dan memusnahkan proses infeksi. Yang pertama adalah imobilisasi area yang sakit, yaitu lakukan rendam salin noral hangat selama 20 menit beberapa kali sehari. Yang kedua, kultur darah, lakukan smear cairan abses untuk mengidentifikasi organisme dan memilih antibiotik. Dan yang ketiga, terapi antibiotik intravena sepanjang waktu. Dan yang keempat, berikan antibiotik per oral jika infeksi tampak dapat terkontrol, teruskan selama 3 bulan. Dan yang kelima, bedah debridement tulang jika tidak berespon terhadap antibiotik, pertahankan terapi antibiotik tambahan. Dan yang keenam adalah komplikasi. Osteomielitis yang tidak ditangani dengan tepat bisa menimbulkan berbagai komplikasi, antara lain kematian pada tulang atau osteonekrosis, infeksi pada tulang yang menghambat sirkulasi darah di dalam tulang. Kondisi ini bisa berujung pada kematian tulang. Yang kedua ada atririseptik, yaitu infeksi di dalam tulang yang bisa menyebar ke sendi terdekat. Dan yang ketiga ada kanker kulit. Kondisi ini dapat menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan nanah. Kulit di sekitarnya berisiko lebih tinggi terserang kanker sel
squamosa. Untuk yang keempat, gangguan pertumbuhan. Gangguan pada anak ini terjadi jika osteomielitis terjadi di daerah yang lebih lunak atau lempengan pertumbuhan di kedua ujung tulang panjang di lengan dan kaki. Untuk patofisiologinya, osteomielitis paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Organisme penyebab yang lain yaitu Salmonella, Streptococcus, dan Pneumococcus. Metafisis tulang terkena dan seluruh tulang mungkin terkena. Tulang terinfeksi oleh bakteri melalui 3 jalur, yaitu hematogen, melalui infeksi di dekatnya atau secara langsung selama pembedahan, dan reaksi inflamasi awal menyebabkan trombosis, iskemia, dan nekrosis tulang, plus mungkin menyebar ke bawah ke dalam rongga medula atau menyebabkan abses periosteal, subkestra tulang yang mati terbentuk, hanya pembentukan tulang baru di bawah periosteum yang terangkan di atas dan di sekitar jaringan granulasi, berlubang oleh sinus-sinus yang memungkinkan pus keluar. Selanjutnya adalah konsep asuhan keperawatan osteomielitis. Pada pengkajian yang pertama, riwayat keperawatan mengidentifikasi awitan gejala akut, yaitu nyeri akut, pembengkakan, aritema, demam, atau keluarnya pes dari sinus, disertai nyeri, pembengkakan, dan demam. Yang kedua, ada kaji faktor risiko, yaitu seperti lansia, diabetes mellitus, terapi kortikosteroid jangka panjang, cedera, infeksi, dan riwayat bedah ortopedi sebelumnya. Hal yang dikaji meliputi umur, pernah tidaknya trauma, luka terbuka, tindakan operasi khususnya operasi tulang, dan terapi radiasi. Faktor-faktor tersebut adalah sumber potensial terjadinya infeksi. Untuk yang pemeriksaan fisik ada area sekitar tulang yang terinfeksi menjadi bengkak dan terasa lembek jika dipalpasi. Bisa juga terdapat eritema atau kemerahan dan panas. Efek sistemik menunjukkan adanya demam, biasanya di atas 38 derajat Celcius, dan takikardi, iritabel, lemah, bengkak, nyeri, maupun aritema. Yang ketiga ada riwayat psikososial, yaitu pasien seringkali merasa ketakutan, khawatir infeksinya tidak dapat sembuh, takut diamputasi. Biasanya pasien dirawat lama di rumah sakit sehingga perawat perlu mengkaji perubahan-perubahan kehidupan, khususnya hubungan dengan keluarga, pekerjaan, atau sekolah. Yang keempat, pemeriksaan diagnostik. Hasil laboratorium menunjukkan adanya leukositosis dan laju endap darah meningkat 50%. Pasien yang mengalami infeksi hematogen secara dini adanya osteomielitis dapat dilakukan screening tulang. Selain itu dapat pula dengan biopsi tulang atau MRI. Untuk diagnosanya saya mengambil 3, ada nyeri berhubungan dengan inflamasi dan pembekakan, ada gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan nyeri, alat imobilisasi, dan keterbatasan menahan beban dan berat. Dan yang ketiga ada hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi. Untuk planning atau rencana tindakan keperawatan, untuk diagnosa pertama, nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisik. Definisinya adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dapat onset mendadak atau lambat, dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Dan tujuan atau kriteria hasil, setelah dilakukan pengkajian selama 1 kali 24 jam, nyeri dapat teratasi. Kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi tidur membaik, pola nafas membaik, tekanan darah membaik, nafsu makan membaik, dan pola tidur membaik. Untuk intervensi dari manajemen nyeri, yang pertama adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Ada identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, dan ada monitor efek samping penggunaan analgetik. Untuk terapinya, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri.
Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan ajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasi, kolaborasikan pemberian analgetik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan nyeri, yaitu definisinya keterbatasan dengan gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Tujuan atau kriteria hasilnya, setelah dilakukan pengajian selama 1 kali 24 jam, masalah gangguan mobilitas fisik membaik dengan kriteria hasil, pergerakan sendi meningkat, kekuatan otot meningkat, nyeri menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Untuk intervensinya menggunakan dukungan mobilisasi, yaitu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi fisik melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, dan monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Untuk terapeutiknya, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi penggunaan pergerakan jika perlu, dan libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk edukasi, ajarkan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan mobilisasi dini, dan ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya seperti duduk di tempat tidur. Untuk diagnosa yang ketiga, ada hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi. Definisinya, suhu tubuh meningkat di atas rentang gerak normal tubuh. Tujuannya, setelah dilakukan pengajian 1 kali 24 jam, masalah hipertermi dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, menggigil menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Untuk intervensi psikinya, mengambil manajemen hipertermia, yaitu identifikasi penyebab hipertermi, misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, dan penggunaan inkubator. Yang kedua, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluan urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Dan untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, hindari pemberian antipiretik atau aspirin, dan berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasinya, anjurkan tirah baring, dan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Sekian presentasi mengenai laporan pendahuluan mengenai osteomielitis. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.